Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para santri, keluarga dan seluruh sahabat yang semoga dirahmati Allah, meskipun terlambat pengajian sore hari ini, kita mulai pengajian membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan kepada kita, keluarga kita keberkahan, dan Allah jauhkan kita, keluarga kita dari mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, kita memasuki kitab Ar-Rasulul Muallim halaman 149. Isti'adatuhu Nabi atau meminta ulang. Nabi meminta ulang sallallahu alaihi wasallam as-su'ala, pertanyaan. Nabi mengulangi pertanyaan. Minas sa'ili, memintanya dari penanya. Li'ifa'i bayanil hukmi, untuk menyempurnakan penjelasan sebuah hukum. Ada orang bertanya, dijawab oleh Rasulullah. Nabi meminta pertanyaan itu diulang lagi, karena Nabi ingin memberikan jawaban yang lebih sempurna. Watarotan, dan di suatu waktu, karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasta'idu, itu meminta ulang, asaila, kepada penanya, su'alahu, pertanyaannya, sa'il, wa qad ahata hali, padahal ya beliau sungguh telah menguasai, telah meliputi, artinya meliputi, menguasai, bisu'alihi, dengan pertanyaannya sa'il, menguasai ilman, pengetahuan. Kalau disusun begini, waqad ahatta ilman bisu'alihi, Nabi telah meliputi pengetahuan tentang pertanyaannya si sa'il. Liyazidahu, Nabi meminta mengulangi pertanyaan itu untuk apa? Tujuannya liyazida, supaya menambahi, Nabi menambahi hu, kepada sa'il, ilman, ilmu yang lain, menambahi ilmu baru. Auliyastadrika, atau untuk nyusuli, alama, atas jawaban, ajaba, yang menjawab Nabi, hu, kepada sa'il, bihi, dengan ma. Jawaban yang tadi itu akan ada penambahan. Auliwaddiha, atau supaya menjelaskan Nabi, hu, kepada sa'il, auliwaddiha, atau menjelaskan Nabi, hu, jawaban, atau ma tadi, ma ajabahu bihi, lalu kepada sa'il. Wa min dzalika, di antara teknik itu, yaitu Nabi meminta pertanyaan diulang, mubtada muakhar, utawi hadis rawahu, kang meriwayatkannya Muslimun, sapa Muslim, wan Nasa'i wa lafdzu li Muslimin, sementara redaksi hadis itu milik Imam Muslim, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, qama, itu berdiri, Nabi berdiri, fihim, di tengah-tengah para sahabat. Nabi berdiri di tengah-tengah para sahabat. Fadzakara lahum al-jihad, fadzakara lahum anal jihad fi sabilillah.
Maka atau lalu Nabi menyebutkan, menuturkan lahum kepada para sahabat annal jihada, bahwa sesungguhnya jihad fisabilillah di jalan Allah, wal iman dan iman bihi dengan Allah, itu afdalul a'mali, paling utama amal, paling utama amal yang paling utama, yaitu apa? Jihad dan iman, perjuangan dan iman, pengorbanan dan iman. Faqama rajulun, lalu seorang berdiri. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, ada orang berdiri. Interupsi kira-kira begitu kan. Araita, apa engkau melihat? Maksudnya araita ini adalah bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? In qutiltu, jika saya terbunuh fisabilillahi di jalan Allah, tukaffaru, apakah dihapus, ditutupi anni dariku, khotoyaya, kesalahan-kesalahanku, apa kesalahan tertutupi? Maka disebut kafarah, menutup. Faqala lahu, lalu berkata lahu kepada si rajul tadi, yang berkata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjawab, na'am, iya. Jika engkau terbunuh di dalam medan perang, dalam medan perjuangan, pengorbanan, semua kesalahanmu akan diampuni Allah, akan ditutupi Allah Subhanahu Wa Taala. Ditutupi. Ada istilah dihapus, ada istilah ditutupi, ada maghfirah. Baik. Faqala lahu, baik, sudah ya. Naam, iya. In qutilta, jika engkau dibunuh fisabilillah di dalam perjuangan membela agama Allah, wa anta, sementara engkau, hale utawi sira, sabirun, itu orang yang sabar, muhtasibun, yang mengharap pahala, muqbilun, yang maju, terus maju menghadapi peperangan, ghairu mudbirin, yang tidak mundur. Mudbir itu mundur. Tsumma lalu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata begini, kaifa qulta, bagaimana engkau tadi berkata, halika ya opo qulta, berkata sapa sira, tadi kamu berkata seperti apa, bagaimana? Qala, ini Nabi sedang meminta orang itu mengulangi pertanyaan. Bagaimana pertanyaanmu? Qala, berkatalah si rajul tadi, si penanya lalu mengulangi pertanyaannya. Aro'aita, bagaimana pendapatmu in qutiltu, jika aku dibunuh fisabilillah, tukaffaru, apakah akan dihapus anni dariku, khotoyaya, apa kesalahan-kesalahanku, naibul fa'il. Faqala, lalu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Nabi mengulangi jawaban, wa anta sabirun, sementara engkau adalah orang yang sabar, muhtasibun, selalu mengharap pahala, bukan mengharap yang lain, muqbilun, itu juga muqbil, maju, terus maju, ghairu mudbirin, tidak mundur. Tapi Nabi tidak hanya mengulangi jawabannya, tapi memberi tambahan, illa daina, kecuali hutang. Kecuali hutang, jika engkau hutang, nggak akan dihapus itu. Nggak akan ada hutang itu dihapus, nggak ada, karena mati hutang dihapus, selesai, nggak ada. Urusan hak adami tetap berlaku. Kalau hutang itu ketika mati terhapus, enak, semua orang akan hutang, karena mati selesai. Enggak. Berapa harta yang kamu tinggalkan sebelum dibagi ahli waris, maka harus dibuat membayar hutang. Bayar hutang dulu.
hutang dulu. Fa inna Jibrila, karena sesungguhnya Jibril qala itu berkata, Jibril li kepadaku, zalika berkata demikian jawabannya seperti itu tadi. Jibril memberitahu tentang hutang nggak bisa dihapus. Jangan salah paham engkau. Kata-kata tukaffar anni khotoyaya, hutang itu kesalahan, berarti hutang pun terhapus. Enggak. Baik. Bab berikutnya, bab 18. Tafwiduhu, penyerahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyerahkan as-sahabiyah kepada sahabat, seorang sahabat maksudnya, mufrad. Bil jawabi, dengan jawaban. Artinya apa? Sahabat dipasrai Nabi, diserai Nabi untuk menjawab. Amma dari sesuatu, suila yang ditanyakan. Amma dari sesuatu artinya apa? Ya jawaban. Dari pertanyaan, suila, ma itu pertanyaan. Suila yang ditanyakan. Yang ditanya, Nabi ditanya anhu tentang ma. Suila yang ditanya, sopo Nabi anhu tentang ma. Liudar riba. Nabi sengaja menyerahkan pertanyaan itu untuk dijawab para sahabatnya, untuk dijawab salah seorang sahabatnya agar liudar riba. Untuk melatih, Nabi melatih kepada sahabi. Melatih. Coba kamu yang jawab. Wa kana, dan ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yufawidhu itu menyerahkan, Nabi menyerahkan, memasrai Nabi ahada, yaitu bukan ahadi, ahada ashabihi, salah satu sahabat-sahabat Nabi, menyerahkan jawaban anis su'ali, tentang pertanyaan alladhi, yaitu pertanyaan rufi'ah yang disampaikan, dilaporkan, disampaikan, diangkat pertanyaan tadi ilaihi kepada Nabi, liudariba, supaya melatih Nabi. Melatih siapa? Kepada tadi ahadul ashab. Melatih untuk apa? Alal ijabati, atas menjawab, fi umuril ilmi, di dalam urusan keilmuan. Wa min dzalika, dan itu termasuk penyerahan tadi, di antara teknik ya, bagaimana mendidik sahabat untuk berani menjawab, mencoba menjawab, dan itu ada di depan Nabi. Itu dulu kiai-kiai dulu gitu ya. Seperti kisah Mbah Thohir dulu ngaji di Tebu Ireng, maka oleh Mbah Hasyim Asy'ari ditugasi untuk mengajar, dan ditunggui oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi muridnya mengajar itu seperti apa? Beliau ngawasi, beliau memberi penilaian, tugas mengajar. Ini sama. Banyak kiai-kiai kalau libur misalnya kemudian menugaskan salah seorang santri senior untuk menggantikan jam pelajarannya. Itu juga sama, untuk melatih santri yang sudah dalam level untuk mencoba mengajar, diberi ruang mengajar dengan pengawasan sebelum akhirnya nantinya mendapatkan ijazah. Ijazah itu lisensi mengajar. Jadi di dalam keilmuan itu ada dua yang perlu dibedakan antara sanad dengan ijazah. Sanad itu kan daftar nama guru-guru. Misalnya mengajar Sahih Bukhari, maka orang itu pertama boleh mengajar jika sudah mendapatkan riwayat. Ya, ini penting. Nah, riwayat itu bisa melalui sama, mendengar. Apapun, ya, hadis apapun yang kau dengar dari gurumu, maka kau bisa meriwayatkan tanpa ijazah. Apa yang kau dengar itu bisa kamu sampaikan kepada orang lain dengan menyebutkan ya,
haddatsani syaikhi, atau haddatsana jika engkau bersama teman-teman yang lain, haddatsana syaikhi fulan bisanadihi al-muttasil ilal imamil Bukhari annahu qala haddatsani, dan seterusnya sampai Rasulullah kemudian hadisnya. Per hadis bisa kamu sampaikan jika kamu mendengar langsung. Itu sama. Karena riwayat itu sama. Bisa bukan hanya sama. Kau mensorokkan itu apa? Membacakan hadis di depan gurumu, mendengarnya, menyimaknya, itu juga riwayat, bentuk riwayat. Jadi nanti setelah kamu sedang selesai tahammulul riwayah, kamu bisa melakukan kamu bisa sampaikan itu kepada murid-muridmu atau orang lain, bahwa saya telah mengaji dengan cara saya membaca, guru saya mendengar. Dan bentuk-bentuk riwayat itu macam-macam ya, di mustalah hadis banyak. Di antaranya adalah ijazah. Ijazah itu adalah memberikan lisensi, izin untuk menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu tertentu. Ya. Ijazah. Misalnya orang ngaji, kalian ngaji Sahih Bukhari, mengaji Riyadhus Shalihin, kan tidak semuanya kamu dengar. Apa kamu bisa mengajar semuanya? Enggak bisa. Kalau hanya sama saja, kamu hanya boleh mengajar yang kamu dengarkan. Tapi kalau kamu sudah diijazahkan guru, berarti kamu boleh mengajarkan apa yang kamu tidak dengar. Pas ngaji ngantuk, pas tidak hadir, kamu kan nggak dengar langsung. Kamu bisa menyampaikan hadis itu karena sudah mendapat ijazah. Ijazah berarti hak menyampaikan, meriwayatkan atau ada riwayat kepada orang lain. Itu fungsinya ijazah. Itu bisa jadi banyak redaksi kitab yang kita tidak dengar langsung dari guru kita, maka butuh ijazah. Atau ijazah adalah memberikan izin mengajar kitab-kitab atau hadis yang belum kita pernah dengar. Itu juga boleh. Bukhari ini tak ijazahkan sama kamu, padahal nggak pernah ngaji sama sekali. Itu artinya pemberian lisensi, izin untuk mengajar. Sekali lagi, semuanya ini lain dengan urusan sanad. Tentu biasanya orang mengasih ijazah itu kemudian diberikan sanad, tapi itu tidak keharusan. Orang boleh, saya sudah dapat hak dari guru saya ini, selesai udah. Kamu sudah tak beri hak mengajar takrib, sudah selesai. Maka ijazah itu tentu akan menjadi sangat berarti jika diberikan oleh guru yang ketika memberi ijazah itu pilih-pilih, selektif kepada orang-orang yang punya kelayakan. Itu ijazahnya berarti diberi ijazah itu karena memang guru tersebut sudah tahu, oh ini santri sudah mulazamah, sudah pernah diuji, sudah pernah diuji, sehingga sudah punya kelayakan tertentu sehingga layak mendapat ijazah. Itu tentu sangat berat. Ijazah itu penting karena itu adalah hak mengajar, hak menyampaikan ilmu. Nah, ijazah beragam. Ada ijazah namanya ijazah ammah. Ijazah yang diberikan kepada banyak orang. Misalnya seluruh ruangan ini, saya ijazahkan kepada kalian. Ini namanya ijazah ammah. Ada ijazah khassah, satu orang. Ajaztulaka, saya kamu berikan izin mengajar kepadamu. Kertasnya diberikan, ini ijazahnya. Ini khassah. Ada namanya ijazah mutlaqah. Semua riwayat saya tak berikan kepada kamu. Sampaikan. Semua kitab yang pernah saya pelajari, yang pernah saya riwayatkan, dan itu ada di Thabat, kumpulan kitab-kitab, kumpulan catatan periwayatan, Thabat. Itu tak ijazahkan kepada kamu. Kepada kamu berarti khassah, tapi karena umum ini, materinya, kontennya, mana disebut mutlaqah. Ya itu, misalnya dulu ada cerita Syekh Uqaili mengisahkan Syekh Yasin pernah berijazah. Saya ijazahkan semua riwayat saya kepada semua orang yang sekarang hidup di dunia. Itu kan berarti semua yang hidup pernah dapat semua itu. Tapi tentu ada yang
sempurna. Misalnya ketika ijazah, yang diberi ijazah mengucapkan qabil, saya terima. Dan sebagainya. Tapi itu secara umum. Tapi sanad lain lagi, sanad adalah hanya list nama guru, nama rawi. Saya misalnya tidak pernah mengaji kitab ini secara khusus, Ar-Rasul Mu'allim. Tapi semua hadis saya mendapatkan ijazah untuk meriwayatkannya. Itu lain lagi ya. Secara khusus kitab ini enggak, tapi semua hadis yang ada di sini, mau sahihain, kutubus sittah, saya pernah mendapatkan ijazah khassah. Sebagian saya mendengar langsung dari guru saya. Sebagian saya membaca sorogan langsung. Sahih Muslim, hampir selesai, Bukhari selesai. Membaca dari awal hingga akhir. Mempelajari sanad dan wa matnan. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi ijazah itu apa? Menyampaikan ilmu, periwayatan hadis. Tentang pemahaman bisa jadi berbeda. Murid dengan guru bisa jadi berbeda. Maka Nabi bersabda kan, fal yuballigh asyahid minkumul ghaib. Orang yang hadir sekarang silakan sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sampaikan. Karena bisa jadi rubba muballighin au aminhu. Bisa jadi yang kau beri ilmu lebih paham daripada engkau. Jadi bisa mengandaikan adanya namanya perubahan, bisa jadi pengembangan. Hadis yang disampaikan guru kita misalnya hanya matannya hadis saja. Bla 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 bla, enggak diberi keterangan. Kita menerimanya lalu kita membaca kitab-kitab lain, kita mempunyai pandangan-pandangan yang bisa jadi berbeda atau bisa jadi punya pandangan yang dulu enggak pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Guru kita hanya membaca matanya saja. Tanpa menerangkan, tanpa menerjemahkan bisa jadi. Kita lalu belajar lagi. Kita sudah bisa mendapat ijazah. Bahkan kita sama langsung. Kita menyampaikan hadis itu, kita menerangkan dengan menggunakan rujukan-rujukan, bahkan menggunakan penalaran-penalaran. Boleh-boleh saja. Jadi perbedaan itu tidak apa-apa. Rubba muballighin au amin sami'in. Bisa jadi orang yang diberi tahu ilmu, orang ketiga, itu lebih paham daripada orang kedua yang mendengar langsung ilmu itu dari sumber riwayat. Kalian bisa jadi nanti punya pengembangan-pengembangan tertentu, tapi matan hadis telah saya sampaikan. Anda telah mendengar, Anda kemudian memaham sendiri, nggak apa-apa. Ya, baik. Ma rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Abu Hurairah yuhadditsu anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan Abu Hurairah bercerita, yuhadditsu itu bercerita Abu Hurairah, anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki ata yang datang, bukan yang ya, itu datang si rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang munsarafahu saat kepulangan Nabi min Uhudin dari perang Uhud. Faqala, lalu orang tersebut berkata, inni ra'aitu, sesungguhnya saya ra'aitu itu melihat saya al-lailata di malam tadi. Biasanya juga disebut al-barihah, malam tadi. Fil manami, di dalam tidur, aku melihat, berarti apa? Aku bermimpi. Zulatan itu awan pekat atau mendung gitu. As-sahabah. Yang tifu atau yang tufu, yang menetes minha dari zullah, as-samnu, apa? Minyak samin. Minyak samin itu minyak dari apa? Dari lemak hewan yang beku, kemudian kalau dipanaskan menjadi minyak biasa untuk misalnya colekan ini, roti makan dengan roti. Wa asalu, dan madu. Tetesan hujannya itu berupa madu dan samen. Wa ra'aitu, dan aku melihat annasa, orang-orang yatakaffafuna,
hale yatakaffafuna, menengadahkan kedua tangan, minha, dari tadi tetesan tadi, asam nudal asal tadi, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Seperti orang kehausan lalu ingin mengumpulkan air, mereka tangannya mereka buka lebar-lebar. Fal mustakfiru ay faminhumul mustakfir, faminhum, maka di antara mereka al mustakfiru utawi, jadi ini mubtada muakhar, khabari dibuang. Faminhum, maka itu di antara mereka al mustakfiru, orang yang mendapatkan banyak, wal mustaqillu, dan orang yang mendapat sedikit. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Wara itu, dan aku melihat sababan, melihat tali wasilan yang dijulurkan, minas samai, dari langit, yang dijuntai dari langit, ilal ardi, menuju bumi. Ada tali dari langit menuju bumi. Roa itu, aku melihatmu ya Rasulullah, akhadta, hal ini, engkau memegang bihi, dengan sabab kau pegang itu tali, fa'alau tabih, lalu engkau naik bihi, dengan tali tersebut, alauta, naik ke atas. Tsumma akhadha bihi, lalu memegang bihi, dengan sabab. Siapa yang memegang? Rajulun, seseorang laki-laki, akharu, yang lain, mim ba'dika, yang setelah engkau, ada orang setelahmu ikut memegang, dia pun naik, fa'ala bihi, maka dia naik bihi, dengan sabab tersebut, dengan tali tersebut. Tsumma akhadha bihi rajulun akharu, lalu memegang bihi, dengan sabab tersebut, rajulun, siapa laki-laki, akharu, yang lain. Ada laki-laki lain memegang lagi. Laki-laki berapa ini? Setelah Nabi berarti kedua ya. Rajulun akhar yang pertama, sekarang rajul akhar yang kedua. Ba'dahu, setelah rajul akhar pertama. Fa'ala bihi, lalu dia naik bihi, dengan sabab, dia ikut naik bersamaan dengan naiknya tali tersebut. Tsumma akhadha bihi rajulun akharu, lalu ada laki-laki lain, akhadha, memegang bihi, dengan sabab tersebut. Ba'dahu, setelah rajul akhar yang kedua, rajul akhar yang kedua. Berarti ini orang ketiga. Fangqata, lalu putus. Fangqata, lalu putus si rajul akhar bihi, dengan sabab tersebut. Fangqata'a, enggak enaknya begini. Fangqata'a itu gimana ya? Fangqata'a, benar. Fangqata'a, mau putus sabab tersebut bihi, dengan rajul. Keliru, balik. Fangqata'a, maka putus. Putus artinya lepas. Si rajul tadi lepas bihi, dengan sabab. Tsumma wusila, lalu dijulurkan lalu kepada si rajul. Tsumma wusila, lalu dijulurkan, sabab dijulurkan lalu kepada rajul. Fa'ala bihi, lalu dia naik lagi. Baik. Qala Abu Bakar. Jadi orang menyampaikan mimpinya. Jadi Rasulullah juga biasa ya, kalau setelah subuh jamaah, Nabi kadang bertanya, kalian tadi ada yang mimpi apa? Nabi lalu menafsirkan mimpi tersebut. Qala Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling sepuh, paling senior, berkata, ya Rasulullah, bi abi ummi wa anta. Itu kalau terjemah begini, bi abi, dengan bapakku, wa ummi, dan ibuku, anta, mubtada, engkau, afdi, ini fi'il mudhari', afdi, itu menebus sopo ingsun, sopo saya. Atau boleh pakai isim mufdan, utawi orang yang ditebus. Anta mufdan, itu orang yang ditebus. Dari afda, yufdi, isim maf'ulnya mufdan. Artinya apa? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang aku tebus. Dengan menggunakan bapak ibuku. Andai kan terjadi perang, engkau ditawan, ini dalam kebudayaan perang ya. Jadi kalau ada orang kok mau menyerahkan hartanya untuk menebus orang lain, berarti orang lain itu adalah orang mulia, orang agung bagi dirinya, berharga sampai dia harus mengorbankan misalnya unta, misalnya emas untuk menebus orang itu. Ini lebih dari itu, yang dibuat tebusan tukar itu adalah orang tuanya, bapak ibunya. Oh, berarti sangat mulia. Ini ta'zim yang asyad ta'zim, sangat memuliakan. Wallahi demi Allah, la tada'anni
sungguh engkau membiarkan kepadaku, biarkanlah aku wahai Rasulullah untuk menafsiri hadis ini. Tada'a dari apa? Wada'a yada'. Wada' masdarnya. Falau abbiranna, maka sungguh akan aku tafsiri, tafsiri. Nunnya nun taukid lagi juga. Sungguh aku akan tafsiri mimpi tersebut. Aitil karu'ya. Faqala, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, u'burha. U'bur itu juga sudah mutaaddi. U'bur. Tafsirilah mimpi tersebut. Qala Abu Bakar, amma dzulatu, adapun awan pekat itu, fadzulatul islami, maka itu adalah awan Islam, mendungnya Islam, ya, yang membuat Arab ini menjadi adem. Itu dzullah, berarti kan disukai orang banyak. Islam itu agama yang disukai banyak orang. Wa amaladi, adapun sesuatu yang tufu atau yang tifu, yang menetes, opo aladhi, menetes berupa apa? Minas samni, minyak samin, wal asali, dan madu. Artinya apa? Fahuwa, maka itu, ini khobar berupa jumlah, huwa jadi mubtada, fahuwa, maka itu utawi aladhi, Al-Quran, itu Quran. Yang menetes adalah Quran, dilambangkan dalam mimpi itu apa? Madu dan samin. Yang mengenyangkan, yang mengenakan, yang menguatkan, yang menyembuhkan, itulah Quran. Halawatuhu, yaitu berupa manisnya Quran, walinu, dan lembutnya Quran. Minyak itu kan melembutkan. Jadi roti yang kasar itu kalau sudah dimasukkan minyak samin itu dia mudah dikunyah. Wa amma ma, adapun sesuatu yatakaffafu, yang menengadahkan tangan, an-nasuman, manusia. Yatakaffu itu dari kaf itu, telapak tangan. Min dzalika, dari tadi as-samun wal as. Min dzalika, dari ma, bolehlah. Fal mustakthir, maka ada orang yang dapat banyak minal Quran, dari Quran, wal mustaqil, dan ada orang yang dapat sedikit dari Quran. Ada yang hujannya sama, turunnya sama, tapi ada orang yang dapat banyak, ada orang yang dapat sedikit. Yang membedakan apa? Bukan hujannya, usaha mengumpulkannya. Ada yang usahanya sungguh-sungguh sehingga dapat air banyak, ada yang sungguh-sungguh dapat air, kurang sungguh-sungguh dapat air sedikit. Ada yang ngowoh saja nggak dapat apa-apa, cuma dapat dinginnya hujan, tapi nggak dapat menyimpan apapun. Bukan hujannya yang berbeda, hujannya sama, Qur'annya sama. Tinggal ilmu itu sejauh mana dia berusaha menggalinya, mendapatkannya. Ada yang sungguh-sungguh dapat banyak, ada yang nggak begitu sungguh dapat setengah, ada yang ya, dan seterusnya. Wa amas sababu, adapun tali al-wasilu, yang menyambung minas sama ilal ardi, dari langit sampai bumi, fa wal haq, itulah kebenaran. Alladzi, yang engkau ya Rasulullah alaihi menetapinya. Itu menetapinya. Ta'khudhu, engkau memegangi bihi, dengan sabab tersebut, tali tersebut. Jadi kebenaran, memegang kebenaran. Fa yu'likallahu, maka yu'li, menaikkan, meninggikan kepadamu. Siapa yang meninggikan? Allah. Tsumma ya'khudhu bihi, lalu mengambil bihi, dengan tali tersebut, ba'daka, setelahmu, berarti bihi dengan kebenaran, ya. Rajulun, seseorang, faya'lu bihi, maka dia menjadi naik bihi, bersamaan dengan sabab tersebut, dengan tali tersebut atau kebenaran tersebut. Ini isyarat sang khalifah, pengganti pertama. Tsumma ya'khudhu, lalu memegang bihi, dengan sabab, sapa rajulun akharu, orang yang lain memegang kebenaran tersebut, faya'lu bihi, lalu dia naik bersama dengan sabab tersebut. Ini khalifah kedua. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun akharu, seseorang akhir yang lain, fayanqati, lalu dia lepas. Rajul tersebut lepas. Tsumma yusallu, lalu disambungkan, dijulurkan lagi, lalu kepada rajul akhir yang terakhir ini, faya'lu bihi, lalu dia naik lagi, faya'lu bihi, lalu dia naik dengan rajul. Itulah isyarat pada khalifah ketiga yang kemudian lepas, jatuh. Dia Kemudian dicopot atau lepas. Ya. Fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta.
kabari kepadaku ya Rasulullah. Asabtu apakah aku benar? Am akhta'tu, apakah aku salah? Dalam tafsiran saya. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Kau benar sebagian, wa akhta'ta, dan kau salah ba'dan, sebagian yang lain salah. Ini dinilai Rasulullah. Tapi udah luar biasa tafsiran itu. Faqala, lalu Abu Bakar berkata, fa wallahi, maka demi Allah ya Rasulullah, la tuhadditsanni, sungguh hendaklah engkau bercerita. Nunnya nun taukid lagi. Terus ada nun wiqayah kedua lagi. La tuhadditsanni. Hendaklah kau bercerita tuhadditsan. Nah, iki tasdid kan nunnya kan? Berarti ada nun khafifahnya. Khafifah minas tsaqilah, lalu bertemu nun wiqayah. Untuk menengahi ada ya mutakallim yang ini, ya ini. Maladzi ing utawi apa to alladzi ku perkara akhtatu yang salah sapa ingsun. Lho kok di mana coba? Mana yang salah ya Rasulullah? Dari jawaban saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqsim ya Abu Bakar. Janganlah engkau bersumpah wahai Abu Bakar. Jangan bilang wallahi. Seperti memaksa. Jadi orang meminta itu kalau wallahi itu sungguh-sungguh. Itu sedikit memaksa. Nabi jangan memaksa Abu Bakar. Dan Nabi kemudian tidak menunjukkan. Tapi tidak menunjukkan kesalahannya. Sudah cukup Abu Bakar, sudah cukup. Ya, sebagian ulama menafsiri mana yang salah dari Abu Bakar ini. Tafsirannya ini. Menurut saya nggak usah apa? Nabi aja nggak mengungkapkan. Nabi tidak mengungkap kesalahannya Abu Bakar dalam tafsir ini. Di Fathul Bari banyak penjelasan para ulama. Nabi tidak menjelaskan kesalahannya, jadi kita pun nggak perlu menjelaskan. Tapi jika hal-hal yang kemudian bisa diuji dengan sejarah, mana yang salah dari tafsir Abu Bakar? Menurut saya bisa, boleh. Ya. Karena misalnya ada nafsiri, kenapa Abu Bakar menafsiri dzullah itu saman dengan asal itu dengan Quran saja, harusnya Quran dan Sunnah misalnya. Itu nggak bisa itu disalahkan. Tapi kalau sejarah, hal yang nyata, setelah Nabi ada Abu Bakar, setelah Nabi ada Umar, tentu sekarang ya, atau setelah sejarah itu terbuktikan, baru kita bisa menyebutkan ini salah, ini benar. Sahabat Abu Bakar menyebutkan khalifah ketiga ya, yang memegang itu setelah putus dia diuluri lagi, lalu dia menjadi meninggi. Ini nggak sesuai sejarah. Sejarahnya adalah sahabat Utsman bin Affan khalifah ketiga terbunuh, ya, dilepaskan dari khalifah dengan paksa qahron, lepas dia. Bukan kemudian dia hidup lagi, enggak, jadi khalifah lagi, tidak. Kan tafsiran sahabat Abu Bakar seakan-akan begitu. Fayanqati tsumma yusallahu faya'lu bih. Enggak. Yang benar secara sejarah adalah lalu khilafah ini diberikan kepada orang yang sekaum dengan Utsman. Ya sama-sama orang Quraisy. Tiada lain adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Lalu naik kembali. Dan ini rahasia, Nabi nggak akan mendetailkan hal-hal yang bersifat ghaib itu enggak. Ya isyarat-isyarat. Ini isyarat-isyarat. Mimpi itu tidak seperti wahyu. Mimpi itu ada samarnya. Ada jelasnya, ada samarnya. Tidak sejelas wahyu. Baik. Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Intinya apa? Dalam kisah ini Nabi memberikan kewenangan pada salah seorang sahabat untuk menjawab pertanyaan penafsiran mimpi orang yang bertanya. Untuk apa? Untuk menguji, mengetahui kemampuan. Ini cara pendidik, ya, dalam mendidik, dalam menggembleng santri, ya, murid. Faqad rawa Ahmad wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.